Halo guys, selamat datang kembali di mata kuliah Research in Language Education or English Language Classroom Research Course. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tinjauan pustaka dan penggunaan AI dalam tinjauan pustaka. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah ada di 3 poin ini teman-teman. Kemudian, apa sih tinjauan pustaka itu? Nah, tinjauan pustaka adalah ringkasan atau tinjauan dari jurnal, artikel, dari buku ataupun dokumen lain yang relevan seperti tesis ataupun disertasi. Kenapa sih tinjauan pustaka itu penting dalam suatu penelitian? Kenapa? Karena dia berfungsi sebagai dasar pemikiran untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan adanya kerangka ini, penelitian memiliki fondasi yang kuat untuk menjelaskan konsep dan teori yang menjadi pedoman dalam proses penelitian. Kerangka teori membantu menjelaskan ide-ide pokok dasar dan konseptual menjadi landasan penelitian sehingga arah penelitian menjadi lebih fokus dan terarah. Kemudian ada 5 steps dalam melakukan kajian pustaka. Nah, yang pertama adalah identifying keyterms, menentukan kata kunci. Ini contoh kalau ada judul seperti ini. Nah, apa keyterms yang bisa kita temukan? Pertama adalah bisa teknologi in LT, teaching writing, digital project based learning, dan writing process. Kemudian kita mencari literatur review yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Yang kedua, locate literatur. Nah, ini adalah untuk menemukan atau melacak literatur dalam penelitian kita. Yang pertama, kita bisa menggunakan artificial intelligence yang namanya Research Rabbit. Di sini kita bisa aplikasi ini untuk menemukan, memvisualisasikan, melacak literatur penelitian, gitu ya. Merekomendasikan artikel yang relevan dan menampilkan koneksi antar literatur. Seperti itu. Jadi, kemudian yang lain juga ada yakni connected papers. Connected papers ini akan fokus pada memetakan hubungan antara artikel akademik berdasarkan referensi yang sama atau keterkaitan topik. Kemudian ada open knowledge maps. Nah, di sini dia terbuka untuk memetakan literatur ilmiah database, membantu pengguna mengidentifikasi penelitian terkait secara tepat. Begitu. Kemudian setelah itu kita mengevaluasi apakah sumber-sumber yang sudah kita temukan tadi, apakah sudah bagus, apakah sudah akurat, apakah relevan dengan penelitian kita. Nah, kemudian dan yang terakhir yakni organisasi teori itu biasanya kita menggunakan style-style tertentu. Ada beberapa style seperti yang disebutkan di sini. Nah, kita tinggal menyesuaikan saja dengan aturan yang berlaku dalam kita menulis suatu artikel atau penelitian. Nah, bagaimana dengan beberapa jenis atau style dalam penulisan kajian teori, kajian pustaka? Jadi dalam suatu penulisan karya ilmiah itu dia punya style tersendiri dalam mensitasi, dalam menulis kajian pustaka. Jadi bagaimana kita pakai yang mana itu tergantung dari kebijakan institusi masing-masing. Seperti itu. Nah, ada yang menggunakan APA, ada yang menggunakan MLA atau mungkin Vancouver atau Oxford. Nah, jadi setiap jenis ini memiliki ciri-ciri khas yang berbeda. Seperti itu. Nah, bahkan ketika kita akan menulis artikel dan kita submit ke jurnal, kita harus memperhatikan di jurnal tersebut dia memakai acuan yang mana. Karena setiap jurnal memiliki ciri khas masing-masing. Sama, setiap kampus juga memiliki ciri khas masing-masing dalam penulisan karya ilmiah. Begitu ya. Jadi dalam menulis skripsi nantinya atau mungkin tesis atau disertasi, kita pakai yang mana nih? Ya, kita lihat di buku panduan skripsi, buku panduan penulisan tesis, buku panduan penulisan disertasi. Kita dianjurkan untuk menggunakan yang mana sih? Nah, seperti itu. Untuk lebih detailnya perbedaan masing-masing jenis ini kita akan bahas secara langsung dalam pertemuan di
minggu ini. Gitu ya teman-teman. Okay guys, thank you and I hope you understand well and see you on the next. Bye.